Nah, bayangkan di sini, walaupun berbagai cara sudah dilakukan dan bahkan juga deklarasi Anies Baswedan juga sudah jauh-jauh hari, yaitu pada Oktober 2022. Tetapi elektabilitasnya sampai hari ini pun juga tidak merangkak naik, melainkan justru anjlok. Entah penyebabnya seperti apa. Yang pasti kalau menurut saya sih, rekam jejak dari Anies Baswedan ya Anda sudah tahu sendirilah. Apalagi 2017 yang lalu terlihat terpolarisasi masyarakat di DKI Jakarta, warga di DKI Jakarta pada waktu itu. Dan bahkan juga program-program yang digagas oleh Anies Baswedan pada saat menjabat sebagai gubernur, ya Anda lihat sendirilah, program-programnya juga belum tuntas, alias masih berapa persen saja ya dari realisasi janji kampanye Anies Baswedan 2017. Tetapi di sini walaupun sudah melakukan apapun, tetapi tidak bisa menaikkan elektabilitas dari Anies Baswedan. Apalagi efek ekor jas kemungkinan tidak akan membuat efek ekor jas ya di partai-partai pengusung Anies Baswedan. Pada waktu lalu diketahui Nasdem ketika mendeklarasikan Anies Baswedan ya pengennya sih mendapatkan efek ekor jas lah dari partai Nasdem, tapi juga tidak ada efek ekor jas yang didapat. Ini bahkan juga dikomentari oleh Narkosum, Imam Mahdi elektabilitasnya kok anjlok. Nah, dari sini saya juga masih ingat ya. Di sini pada waktu lalu juga Anies mendapatkan jimat rambut dari surga untuk menangkan Pilpres, tetapi kenyataannya kok malah anjlok ya. Padahal di sini beritanya tertanggal 21 Agustus 2023. Dan di sini yaitu ada berita lagi pada 25 Agustus. Elektabilitas jeblok Anies Baswedan bakal dievaluasi oleh SBY. Wow. Dievaluasi bagaimana ya ini? Kemungkinan AHY sebagai capres mungkin ya, dan Anies digeser sebagai cawapres. Ya, semuanya bisa jadilah. Di sini bakal calon presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan menemui Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Adapun agenda dijadwalkan bakal berlangsung pada Jumat 8 Agustus. Kediaman SBY di Puri Cikeas pada pukul 19:10 waktu Indonesia bagian Barat. Dalam pertemuan itu Anies Baswedan akan didampingi oleh tim 8, sedangkan SBY didampingi oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Sekjen Teguh Rifki, dan Kepala Badan Komunikasi Strategis Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Hersaki Mahendra Putra. Di sini Waksekjen Demokrat Renanda Bakhtar mengungkapkan pertemuan tersebut untuk membahas strategi pemenangan Pilpres 2024. Nah, padahal sih di setiap polling itu Anies Baswedan selalu unggul di setiap polling, dan bahkan juga ada pendukung dari Anies Baswedan atau relawan Anies Baswedan itu tidak percaya dengan hasil survei yang diadakan oleh lembaga survei kredibel di Indonesia karena menempatkan posisi Anies Baswedan yaitu di posisi buncit. Tetapi kalau ada polling, wah, dia langsung percaya. Memang sambutan Anies Baswedan di mana-mana itu sangat banyak sekali. Kalau memang percaya dengan polling, nggak mungkin lah ada kalimat seperti ini, SBY akan mengevaluasi Anies Baswedan karena elektabilitasnya anjlok. Di sini kita tahu Mas Anies sejak awal malah diunggulkan, akan tetapi memang banyak faktor yang menyebabkan memang Mas Anies mengalami turun. Dalam konteks itulah pertemuan dan pembicaraan malam ini dilakukan. Tambah Renanda, pertemuan malam ini akan membahas mengenai strategi pemenangan Koalisi Perubahan menghadapi Pilpres 2024. Jadi di sini pertemuan tersebut dilakukan karena kegalauan, dikarenakan kegundahan, yaitu elektabilitas Anies Baswedan tidak kunjung naik. Nah, dari sini saya penasaran ya, kira-kira komentar-komentarnya bagaimana ya ketika elektabilitas anjlok Anies Baswedan bakal dievaluasi SBY. Dana BTS lagi macet soalnya bang. Salah jimat. KW sih, kata siapa Imam Mahdi turun, Kadrun Bohir mulai hitung-hitungan. Jika tidak menguntungkan, Bohir pergi. Ya, kita ketahui kan Demokrat sudah 2 periode ini ya sebagai oposisi, tidak berada di dalam pemerintahan. Jadi kemungkinan memang benar-benar akan dievaluasi ya di sini, karena kalau misalkan kalah maka bisa jadi akan 2 periode lagi akan menjadi oposisi lagi dan di luar pemerintahan. Bayangkan di luar pemerintahan tidak menjadi apa-apa, tidak menjadi menteri, tidak menjadi komisaris dan lain sebagainya. Bayangkan kemungkinan akan membuat kegalauan ya, apalagi juga PKS 2 periode juga berada di luar pemerintahan dan Demokrat.
pasti juga akan berpikir-pikir ulang untuk mendukung Anies Baswedan. Ya, semuanya bisa saja terjadi. Dari sini saya juga penasaran ya. Padahal di sini sudah mendapatkan jimat rambut dari surga loh untuk menekan Anies, tetapi elektabilitasnya kok malah menurun ya. Berarti kan masyarakat di sini sudah semakin cerdas ya dalam menanggapi berita semacam ini, judul berita semacam ini. Karena masyarakat saat ini sudah tidak percaya ya beginian, terlebih percaya dengan rekam jejak waktu lalu ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Apa yang sudah dilakukan oleh Anies Baswedan dan apa yang belum tuntas dilakukan oleh Anies Baswedan. Jadi menurut saya rekam jejak paling lengkap lah dalam menilai sosok Capres 2024. Jadi bukan seperti ini mendapatkan jimat dari surga atau apapun. Menurut saya ya kita membutuhkan pemimpin yang benar-benar bisa bekerja untuk masyarakat luas. Di sini bakal calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan mendapatkan jimat rambut dari surga. Rambut itu milik Mursyid PP Suryalaya Syekh Muhammad Abdul Ghaus atau Abah Aos yang dipercaya bisa menjadi sumber kekuatan spiritual. Menanggapi hal itu, mantan politisi Demokrat Ferdinand Hutahian memberikan pertanyaan monohok, seriusan nih rambut dari surga? Atau medianya yang ngawur? Atau orangnya yang memang ngawur dua-duanya? Kata Ferdinand Hutahian yang juga merupakan bacalek PDIP Dapil DKI Jakarta 3. Ini dalam cuitan di Twitter pada 21 Agustus. Sebelumnya Anies diberikan langsung dari Mursyid PP Suryalaya Syekh Muhammad Abdul Ghaus SM di Pesantren Dunia Jagat Arsy Kompleks Nusa Loka, Tangerang Selatan pada 12 Agustus yang lalu. Di sana Anies memberikan tausiahnya mengenai pentingnya pesantren dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Anies menganggap sebagai sosok Imam Mahdi, Anies dianggap sebagai sosok Imam Mahdi yang berani melawan Dajjal oleh Abah Aos. Jimat ini dari surga saya serahkan, ini rambut Abah, bukan rambut yang lain, kata Abah Aos. Abah Aos sendiri telah memberikan dukungannya kepada Anies Baswedan untuk pemilihan presiden 2024 mendatang. Bahkan Abah Aos telah mengeluarkan maklumat kepada para ikhwan TGN PP Suryalaya di seluruh Indonesia agar memenangkan ex-gubernur DKI Jakarta itu. Nah, tetapi kenyataannya seperti inilah. Kenyataannya elektabilitas Anies terus anjlok dan bahkan juga dievaluasi oleh SBY. Bahkan di sini juga ada survei dari kedai kopi. Di sini survei kedai kopi memang sangat beda sekali ya. Di sini rakyat ingin perubahan soal bansos dan ekonomi lebih merata. Ya padahal kita ketahui pada waktu lalu ya bansos di DKI ya seperti itu pada saat pandemi yang lalu ya. Di sini aspek lapangan pekerjaan hingga bantuan sosial menjadi alasan mayoritas masyarakat Indonesia ingin ada perubahan di pemerintahan dan yang akan datang. Di sini hal itu merupakan hasil survei yang dilakukan lembaga survei Kedai Kopi bertajuk Survei Opini Publik Menuju Pemilu 2024 yang melibatkan 1.200 responden dari 38 provinsi. Communication Kedai Kopi Rusnindro Priyo Eko mengatakan meskipun 77,1% responden menyatakan puas dengan kinerja pemerintahan Presiden Jokowi, akan tetapi sebanyak 61,3% menginginkan adanya perubahan. Ini memang yang agak lucu sekali ya, yaitu di sini 77% responden mengatakan puas dengan kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo, tetapi 61% menginginkan perubahan. Ini memang agak lucu sekali ya. Loh, kok bisa sudah puas tapi kok minta berubah gitu saat memaparkan hasil surveinya. Sementara itu hanya 38,7% mengatakan kebijakan Presiden Joko Widodo saat ini harus dilanjutkan oleh presiden berikutnya. Ya kita tunggu sajalah pada Pilpres 2024. Kita buktikan saja siapa yang akan dipilih mayoritas masyarakat yang diinginkan menjadi pemimpin untuk 5 tahun ke depan. Ya apapun itulah, semoga saja Pilpres 2024 aman, berjalan dengan lancar dan juga berjalan dengan jujur dan juga adil.